Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Febrinaldi. NIM 17133331, prodi D3 akuntansi. Baiklah, saya di sini untuk melakukan tugas yang diberikan Ibu, mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi. Itu tugasnya penjelasan tentang perangkat keras dan lunak dari slide yang ada di e-learning. Baiklah, langsung saja. Sistem informasi. Pertama, yaitu membahas tentang sistem informasi. Definisi. Sistem adalah suatu kesatuan elemen yang saling berhubungan sehingga membentuk satu kelompok dalam melaksanakan suatu tujuan pokok yang ditargetkan. Kedua, sistem komputer adalah elemen-elemen yang terkait untuk menjalankan suatu aktivitas dengan menggunakan komputer. Tujuan dari sistem komputer adalah untuk mengolah data menjadi informasi. Kemudian, klasifikasi komputer. Klasifikasi komputer dibagi dalam beberapa klasifikasi, yaitu berdasarkan pertama, jenis data yang diolah, kemampuan komputer, ukuran fisik, dan bidang masalah. Dan berdasarkan jenis data yang diolah, ada tiga. Yang pertama, komputer analog atau analog komputer digunakan untuk mengolah data kualitatif. Dua, komputer digital komputer digunakan untuk mengolah data kuantitatif. Ketiga, komputer hibrid komputer, kombinasi komputer analog dan komputer digital. Berdasarkan kemampuan komputer, ketiga, small scale komputer, medium scale komputer, large scale komputer. Berdasarkan ukuran fisik, termini dan komputer mikro. Berdasarkan bidang masalah, spesial purpose komputer, general purpose komputer. Selanjutnya, konfigurasi komputer. Komputer terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama, hardware, perangkat keras, peralatan dalam bentuk fisik yang menjalankan sistem komputer. Yang kedua, software, perangkat lunak, rangkaian prosedur dan dokumentasi program yang berfungsi menyelesaikan masalah yang dikehendaki. Tiga, brainware, perangkat pikir, orang yang menggunakan komputer, kayaknya manusia. Hardware terdiri dari input device, proses device, output device. Ini bagiannya input, proses, versi, biner, balik ke versi, proses, kembali ke output. Selanjutnya, peripheral device. Inilah contoh bagiannya. Input device ada keyboard, mouse, joystick, like pen, dan lain-lain. Output device-nya monitor, printer, plotter, dan lain-lain. Kemudian keterangan gambar di atas tuh. CU, kontrol unit digunakan untuk mengatur dan menjalankan instruksi dalam urutan yang telah ditentukan. ALU, bagian perangkat keras yang berhubungan langsung dengan perhitungan aritmatik. RAM, memori yang membaca dan menulis. ROM, memori yang dapat membaca saja. Jenis-jenis RAM. Jenis-jenis RAM. SRAM, DRAM, LVRAM, dan FRAM. Jenis-jenis ROM yang hanya bisa membaca tadi. PROM, EPROM, dan EEPROM. Kemudian kontrol unit merupakan salah satu bagian dari sebuah CPU yang berfungsi untuk mengontrol dari data atau instruksi. Program counter, instruction, address register, address, program counter, instruction, address register. Kemudian arithmetic and logic unit, itu seperti gambar itu. Memori CU ALU dihubungkan oleh bus dibedakan menjadi tiga bagian fungsi: control bus, address bus, data bus. Klasifikasi software terbagi menjadi
terbagi menjadi sistem operasi, perangkat lunak yang dihubungkan dengan pelaksanaan program dan koordinasi dari aktivitas sistem komputer. Bahasa pemrograman, bahasa komputer yang digunakan untuk menulis instruksi program untuk melakukan suatu kerja yang dilakukan oleh programmer. Program paket, program komputer yang siap digunakan atau disebut juga program siap pakai. Kemudian sistem operasi, operating system menjadwalkan tugas, mengolah sumber daya perangkat lunak dan perangkat keras, menjaga keamanan sistem, memungkinkan pembagian sumber daya untuk beberapa pemakai, menyimpan catatan pemakai, menangani interrupt. Bahasa pemrograman, adapun bahasa pemrograman dikenal saat ini bahasa tingkat rendah low level language, contoh bahasa mesin dan bahasa rakitan. Bahasa tingkat menengah, contoh bahasa C. Bahasa tingkat tinggi basic, COBOL, Pascal, PL, atau sebagainya. Program paket, program paket yaitu program komputer yang siap gunakan atau disebut juga program siap pakai. Program paket digunakan untuk aplikasi bisnis secara umum, aplikasi khusus di bidang instruksi, aplikasi untuk meningkatkan produktivitas organisasi atau penyusahan, dan aplikasi untuk produktivitas perorangan, contoh Lotus 13, DBase, dan WordStat, dan sebagainya. Firmware dikelompokkan menjadi tiga, yaitu operator, seseorang mengoperasikan mesin komputer atau dapat pula dikatakan dengan seseorang menjelaskan tindakan untuk dilaksanakan. Programmer, seseorang bertugas merancang, menulis, dan menguji komputer. Sistem analis, seseorang yang bertugas untuk melakukan spesifikasi penyelesaian masalah. Input device ini. Peralatan input device, keyboard, mouse, joystick, dan sebagainya macamnya, pen, touchscreen, dan lain-lain. Perangkat output, monitor, printer, input atau output, disk drive, tape drive, modem, Ethernet, PCMC, CIA, hub, switch, print server, dan peralatan proses, mainboard, IO card, SCII card, VGA, prosesor, RAM, dan satu daya. Media penyimpanan data, floppy disk, hard disk, HEP, CD, DVD, flash disk. Monitor dapat dibagi menjadi beberapa sudut pandang. Alphanumeric display, graphic display dari sudut pandang warna, monochrome display, color display, dan macam lainnya. Printer dan plotter, alat digunakan untuk mencetak grafik, gambar, dan data lain pada selembar kertas. Printer terbagi menjadi tiga jenis, impact printer, non-impact printer, terminal printer. Perkembangan hardware, kemajuan teknologi yang dibuat manusia telah mengubah bentuk dan fungsi GSI komputer dalam beberapa generasi, yaitu generasi pertama tahun 1946-1959 masih sangat sederhana dan kompleks. Ciri-cirinya, ukuran fisiknya besar, kecepatan prosesnya lambat, cepat panas, membutuhkan listrik besar, menggunakan tabung hampa udara, memorinya menggunakan core storage. Masih menggunakan bahasa mesin, menggunakan konsep storage program. Generasi kedua, juga untuk menyempurnakan bentuk dan ukuran ciri-ciri, komponen telah menggunakan transistor, ukuran fisiknya lebih kecil, prosesnya lebih cepat, tidak cepat panas, lebih hemat listrik, memori yang digunakan lebih besar, menggunakan bahasa tingkat tinggi. Generasi ketiga, pada sini ini penyimpanan memorinya lebih besar dan diletakkan di luar. Ciri-ciri, komponen telah menggunakan IC, kecepatan prosesnya lebih cepat, membutuhkan listrik lebih hemat, memorinya lebih besar, dapat menyimpan sampai ribuan karakter, menggunakan penyimpanan luar, dapat digunakan untuk multi processing dan multi programming, dan telah dibuat alat input outputnya. Oke. Generasi keempat.
Kemudian perkembangan software. Pertama, bahas generasi pertama. Program yang digunakan untuk menggunakan komputer masih menggunakan bahasa mesin. Contohnya bisa dilihat di slide. Yang kedua, bahasa generasi kedua. Selain bahasa mesin, masih ada bahasa rakitan yang biasanya dikenal dengan bahasa generasi kedua. Bahasa rakitan disamakan dengan bahasa tingkat rendah karena masih dibutuhkan untuk sebenarnya untuk menjalankan perintahnya. Selanjutnya, bahasa generasi ketiga. Karena bahasa generasi kedua masih menimbulkan kesulitan, maka dibutuhkanlah bahasa tingkat tinggi seperti COBOL, Pascal, Basic. Program ini disebut dengan bahasa generasi ketiga. Bahasa generasi keempat, pembuatan bahasa generasi keempat itu untuk mudahkan pengguna pada proses pengambilan keputusan. Yang kelima adalah bahasa pemrograman yang tidak digunakan pada expert system. Expert system buat untuk memudahkan programmer dalam membuat sebuah program seperti layaknya seorang pakar sistem. Komponen sistem komputer, CPU, main memori, perangkat masukan dan keluaran, interkoneksi antar komponen. Dan unit pemrosesan mengendalikan operasi komputer dan melakukan fungsi pemrosesan data terdiri dari ALU, CU, register. Fungsi mengendalikan operasi komputer di dalam pemrosesan data, menghitung operasi logik dan mengirim data yang membaca instruksi dan memori dan mengeksekusinya. Kemudian berikutnya main memori. Main memori fungsi menyimpan data dan program dan bersifat volatile. Memori dibagi menjadi dua, main memori, secondary memori. Kemudian perangkat masukan dan keluaran berfungsi memindahkan data antara komputer dan lingkungan eksternal. Perangkat ini menjadi tiga, yaitu perangkat masukan, keluaran, pengendali. Terkoneksi antara komponen struktur dan mekanisme yang menghubungkan antara pemproses main memori, perangkat masukan, dan keluaran. Organisasi sistem komputer, terlihat slide, board, penyimpan data, register, memori, random access memory, ekstensi, direct memory access. Selanjutnya, yang B. Dan kita masuk ke materi yang kedua, yaitu komponen dasar sistem komputer. Hardware atau peripheral, penyedia sumber daya untuk komputer dasar di memori, CPU, atau I/O. Software, processing system, mengontrol dan mengkoordinasi pengguna hardware antara berbagai aplikasi dan pengguna. Aplikasi program, misalnya cara penggunaan sumber daya sistem dan perangkat komputer yang dialami pengguna, orang, mesin, komputer, dan lain-lain, robot. Komponen dari sistem komputer bisa teman-teman lihat ini. Kemudian kelas-kelas komputer menurut ukuran komputer, grid komputer, mainframe, mini komputer, workstation, desktop komputer, desktop, laptop, unit komputer. Karakteristik, single prosesor, komputer hanya memiliki satu prosesor, multi lebih dari satu, personal komputer digunakan hanya satu orang dalam satu waktu. Komputasi yang dikerjakan dalam beberapa prosesor. Itu adalah distribution system. Dan karakteristiknya, closed system gabungan dari beberapa sistem berbeda saling berbagi tempat penyimpanan data dan saling terhubung. Real time system, sebuah sistem yang mengutamakan ketepatan waktu dalam eksekusi satu buah tugas. Grid komputer atau superkomputer, kumpulan dari banyak komputer yang dikembangkan dalam sebuah komputer farm, pengembangan dari mainframe dan desktop, menggunakan banyak CPU untuk menghasilkan output maksimal, bukan kumpulan cluster. Cluster komputer adalah grid. Mainframe system, kumpulan dari device-device yang berfungsi sama atau macam-macam disatukan dalam sebuah sistem yang saling berbagi, kumpulkan job-job yang mirip secara otomatis berpindah dari satu job ke job yang lain. Itu adalah mainframe system. Ini seperti lihat di gambar sini.
maka saya akan melanjutkan materi tadi. Kemudian mainframe system, batch system. Itu job yang punya kesamaan kebutuhan, sumber daya dikumpulkan, komputer dalam keadaan siap, maka CPU menjalankan masing-masing kumpulan job tersebut sebagai kelompok. Dan dieksekusi secara bergantian secara mengoperasikan. Mainframe system, multiprogramming, job disimpan di main memori pada waktu yang sama, CPU digunakan bergantian oleh job-job tersebut dikerjakan oleh OS, ada background dan foreground proses. Yang dibutuhkan kemampuan OS, penyedia I/O real-time, pengantar memori untuk menghasilkan memori untuk masing-masing job, penjadwalan CPU untuk memilih job mana yang akan dijalankan, pengalokasian untuk hardware lain. Time sharing system atau multitasking, interaktif computing. Itu dibatasi, reference time harus di bawah 1 detik, CPU dialokasikan pada job yang ada di memori, CPU scheduling, job dipindahkan dari dan ke disk atau swapping dan virtual memory. Terjadi komunikasi antara user dan sistem operasi. Setelah sistem operasi menyelesaikan suatu perintah, ia mencari perintah berikutnya dari user. Kemudian multi proses, sistem memiliki lebih dari satu CPU untuk proses satu atau lebih program proses digunakan bersama-sama, sering disebut tightly coupling system. Kemudian melaksanakan komputasi secara distribusi di antara beberapa prosesor tidak digunakan bersamaan. Display coupling system, setiap prosesor mempunyai lokal memori atau resource. Komunikasi terjadi melalui bus atau jalur telepon atau LAN. Keunggulan, pembagian sumber daya, komputasi lebih cepat, model, client server system, atau P2P, peer-to-peer system. Ya, selanjutnya, itu terlihat seperti gambar pada slide. P2P atau peer-to-peer tidak membedakan klien dan server. Semua node yang terhubung disebut dengan peer. Satu node bersifat sebagai klien dan sekaligus server. Node harus terhubung dalam jaringan P2P menggunakan service melalui discovery protocol. Contoh Napster and Brutella torrent menggunakan torrent client atau torrent. Real-time system, sistem mampu menyelesaikan proses dalam interval waktu tertentu. Jika tidak selesai, maka sistem gagal. Sering digunakan dengan device pengendali dalam sebuah penggunaan khusus. Misal, eksperimen ilmiah, industri, medis, model, hard real-time, soft real-time. Pembagiannya, hard real-time menjamin proses yang paling penting selesai dalam interval waktu yang benar dan tertentu. Tidak dapat dipadukan dengan sistem jenis lain, misalnya time share system. Soft real-time menjamin proses yang paling mendapatkan prioritas tertinggi untuk diselesaikan, dapat dipadukan dengan sistem lain. Itu perbedaannya. Komputer sistem organizing, operasi sistem komputer, satu atau lebih CPU, device control terhubung dari jalur bus untuk mengakses share memori, concurrent expression dari CPU dan adanya kebutuhan device tersebut mendapatkan resource. CPU, disk control, USB controller, graphic adapter, semua ke memori. PC modern architecture, CPU, not write, system drum, video controller, not write, super I/O. Siklus instruksi fetch dari main memory, instruction extraction. Proses sistem komputer, peringkat I/O dan CPU dapat berjalan secara konkuren. Setiap device controller bertanggung jawab atas device tertentu. Setiap device memiliki buffer. CPU memindahkan data dari memori utama ke buffer controller. Kemudian operasi I/O adalah pemindahan data dari device ke buffer controller. Device controller memberitahu CPU bahwa operasi I/O selesai melalui interrupt. Interrupt berfungsi memindahkan kontrol ke interrupt service routine melalui interrupt counter yang mengandung seluruh alamat service, dan interrupt pun harus mencetak alamat dari instruksi yang diinterrupt. Interrupt akan diabaikan jika ada interrupt lain yang sedang diproses. Trap adalah interrupt oleh software baik yang disebabkan oleh error atau secara sistem operasi bekerja berdasarkan model interrupt. Kemudian penanganan interrupt.
Sistem operasi menjalankan keadaan CPU dengan menyimpan isi register atau program counter. Sistem operasi jenis interrupt yang terjadi. Operasi IO, dua macam tindakan jika ada operasi IO. Setelah operasi IO dimulai, kendalikan akan program IO. Setelah operasi dimulai, gunakan read memory access. Gunakan untuk IO dapat menggunakan data dengan kecepatan tinggi. Seblok device controller memindahkan data secara blok-blok dari buffer. Seluruh memori DMA dikendalikan oleh semua controller bernama DMA. Ada dua DMA, third party ada di motherboard, first party di bagian logic interface card per device. Sistem bus, satu jalur server data yang menghubungkan setiap device pada komputer. Hanya satu device yang boleh menggunakan data, boleh lebih dari satu device yang membaca data. Terdiri dua model. Maaf, synchronous bus bersifat tinggi hanya untuk device berkecepatan tinggi-tinggi juga. Kecepatan rendah dapat digunakan berbagai macam device. Storage program adalah bagian dari data register tempat penyimpanan volatile akan diolah menjadi prosesor, cache memori, tempat penyimpanan elementara volatile juga kecil untuk meningkatkan kecepatan pengambilan atau penyimpanan data di memori oleh prosesor. Bagi kecepatan tinggi, RAM atau main memory, tempat penyimpanan sementara volatile yang dapat diakses langsung oleh prosesor. Storage extension memory, secondary storage. Bisa lihat teman-teman, storage management. OS menyediakan keseragaman logical value terhadap informasi storage, abstrak physical property itu storage name, file system management, dan performance of various level of storage. Oke. Bisa dilihat level 1, 2, 3, 4 memiliki keunggulan dan perbedaan masing-masing. Caching menjalin informasi ke storage video lebih cepat memori, menggunakan memori kecepatan tinggi untuk memegang data netes, menggunakan tiga lain caranya. Jika ada cache, gunakan yang dari cache. Cepat jika tidak ada cache, tadi kopikan ke cache dan digunakan. Storage register, cache, memori, electronic disk, disk, optical disk, tabs. Dual mode operation of OS membagi dari sistem memerlukan sistem operasi untuk menjamin mode. Proses manajemen. Proses adalah sebuah program yang sedang diisi. Program adalah sebuah passive entity. Proses adalah sebuah active entity. Proses membutuhkan resource CPU, memori, IO, file, proses data. Proses termination harus membebaskan semua resource yang sudah dipakainya. Single thread. Proses menginstruksi instruksi secara seksual dalam satu satuan waktu selesai. Multi-threaded proses memiliki satu program counter per thread. Protection and security. Protection mekanisme untuk mengontrol akses dari proses itu terhadap oleh OS, penjagaan sistem dari ancaman terhadap proteksi berkaitan dalam mekanisme untuk mengontrol akses yang dilakukan oleh program, prosesor, sistem maupun mekanisme proteksi harus membedakan antara penggunaan yang sah dan yang tidak sah, spesifikasi kontrol untuk diterima atau tidak. Selanjutnya kita masuk ke materi yang ketiga. Tuh. Sorry. Kita stop dulu. Baiklah, selanjutnya yaitu sistem komputer. Isi. BSMR komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas, yaitu menerima input, proses data, perintah-perintah, dan hasil pengolahan, serta menyediakan output dalam bentuk informasi. Menurut Sanders, komputer adalah sistem elektronik untuk menganalisis data yang cepat dan tepat, serta dirancang dan diorganisasikan supaya secara otomatis menerima dan menyimpan data input dalam memori. Ini kita lihat, teman-teman. Struktur komputer didefinisikan sebagai cara-cara tiap komponen saling terkait. Input device, IO ports, output device, control, CPU, ALU, RAM, memori. Fungsi komputer, input device, alat masukan adalah perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai alat untuk masukkan data atau perintah ke dalam komputer.
Output device adalah perangkat keras sebagai alat pengolahan data. Bentar, output device untuk sebagai pengolahan data. Keluaran dapat berupa hard copy, soft copy, atau berupa suara. Kemudian port bagian ini digunakan untuk menerima ataupun mengirim data ke luar sistem. Peraturan output dan output di tas terhubung melalui port ini. CPU merupakan otak sistem komputer. Oke, data berfungsi paling penting ya. Memori terbagi menjadi bagian itu RAM dan ROM. Data bus adalah jalur perpindahan dari antara modul komputer karena pada suatu saat tertentu masing-masing akselerator hanya dapat menjadi satu bit data. Address bus digunakan untuk menandakan lokasi. CPU akan mengirimkan alamat memori address bus 19, 20, 24 atau 30. Control bus digunakan untuk mengontrol penggunaan perangkat input device, alat yang digunakan untuk menerima input dari luar sistem. Signal input, data yang digunakan dalam sistem komputer. Maintenance input, mengolah data yang dimasukkan. Signal input berfungsi ganda sebagai alat input juga alat output dan digunakan. Kita baca di slide yang ada di link teman-teman. Output yang dihasilkan dapat digolongkan menjadi 4, yaitu tulisan, image, suara, dan bentuk lain dapat dibaca oleh mesin. 3 golongan pertama adalah output yang dapat digunakan oleh manusia, sedangkan golongan terakhir biasanya digunakan sebagai input dari komputer. Bentuk lain yang dibaca oleh mesin. Peralatan output dapat berupa hard copy device, soft copy device, dan drive device. Mungkin hard copy dan soft copy sudah sering kita dengar, tapi drive device alat untuk merekam simbol dalam bentuk yang hanya dapat dibaca oleh mesin. Alat ini berfungsi ganda sebagai alat output dan juga sebagai alat input. Printer, monitor. CPU terdiri dari 2 bagian utama, unit kendali dan aritmatika dan logika atau ALU. Samping itu, CPU mempunyai beberapa alat penyimpanan yang bukan kecil yang disebut dengan register. CPU control unit, unit kendali. Ini untuk unit kendali. Simpul dari unit kendali ini adalah mengatur dan mengendalikan alat-alat input dan output, mengambil instruksi-instruksi dari memori utama, mengambil data dari memori utama, memori instruksi ke ALU bila ada perhitungan matematika dan perbandingan logika serta mengawasi kerja dari ALU, menyimpan proses dari memori utama. ALU. Memori ada 3 macam memori yang digunakan: register, main memory, secondary storage. Register digunakan untuk menyimpan instruksi dan data yang sedang diproses. Main memory untuk menyimpan instruksi dan data yang akan diproses. Secondary digunakan untuk menyimpan program dan data secara permanen. Dan memori. Random access memory dapat diakses secara acak, input storage, program storage, working storage, output storage. ROM hanya dapat dibaca, tidak bisa mengisi sesuatu dalam ROM, sudah diisi oleh pabrik pembuatannya. Sudah ada gitu maksudnya. Program bootstrap digunakan pada saat pertama kali sedang diaktifkan, atau booting yang dapat bakul booting atau warm booting. Read only memory ROM. Bus menghubungkan CPU dalam memori utama ataupun alat-alat input. Bus yang menghubungkan CPU. Pemrosesan instruksi, kumpulan dari instruksi program instruksi yang dapat diproses oleh CPU adalah sudah bahasa mesin. Tahap kedua disebut instruction execute, proses dari CPU untuk mengerjakan instruksi yang sudah diambil dari CPU. Teman-teman baca di slide yang ada di learning yang dikirimkan ibu. Sana mereka baca. Suatu truk dibagi lagi menjadi daerah-daerah lebih kecil yang disebut dengan sektor. Baiklah, untuk video kali ini cuma sampai di sini. Mudah-mudahan jika ada salah dan janggal mohon dimaafkan. Saya juga masih belajar dan ya, mudah-mudahan ini berguna bagi diri saya sendiri, orang lain ataupun teman-teman yang nonton. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tidak pula saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.